Peradaban Islam masa Rasulullah di Mekah dan Madinah. Pendahuluan. Sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua periode utama, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah selama 13 tahun ditandai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, namun menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy. Sementara periode Madinah 10 tahun ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, pembangunan masyarakat Islam, dan perluasan pengaruh Islam. Periode Mekah. Latar belakangnya. Sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah di Mekah ditandai dengan dakwah yang dimulai secara sembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan, menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy yang masih memegang teguh tradisi paganisme. Meskipun demikian, masa ini meletakkan dasar-dasar akidah Islam dan pembentukan komunitas Muslim awal. Sistem dakwah. 1. Sembunyi-sembunyi. Sistem dakwah sembunyi-sembunyi atau dakwah secara rahasia adalah metode dakwah yang dilakukan secara terbatas dan tertutup, terutama pada awal periode penyebaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW menggunakan metode ini untuk melindungi pengikut awal dan menghindari konflik terbuka dengan kaum Quraisy pada saat itu. 2. Terang-terangan. Sistem dakwah terang-terangan adalah metode penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak orang. Berbeda dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada tahap awal, Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sistem dakwah yang pertama, Darul Arqam. Darul Arqam adalah sebuah gerakan dakwah yang berfokus pada pengalaman ajaran agama Islam secara menyeluruh, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta pembinaan kader. Gerakan ini juga dikenal sebagai tempat perkumpulan dan dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. 2. Perjanjian Yasmin di Madinah. Perjanjian Yasmin di Madinah terdapat dua perjanjian, yaitu Baidah Aqobah 1 dan Baidah Aqobah 2. Sistem pendidikan. Yang pertama, akidah. Akidah adalah pembelajaran keyakinan, dasar atau pokok dalam Islam yang menjadi landasan bagi seluruh ajaran agama Islam. Yang kedua, Quratufah. Periode Madinah. Latar belakang. Rasulullah di Madinah ditandai dengan hijrahnya beliau dari Mekah setelah menghadapi tekanan dan penolakan keras dari kaum kafir Quraisy. Di Madinah, dakwah Rasulullah berfokus pada membangun pondasi masyarakat Islam yang kuat, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, serta menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok, termasuk Yahudi, melalui Piagam Madinah. Kebijakannya yang pertama, membangun Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam, didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Pembangunannya dimulai pada 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Yang kedua, Ansor dan Muhajirin. Ansor dan Muhajirin adalah dua kelompok sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menyambut dan melindungi kaum Muhajirin. Yang ketiga, MOU atau Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis Piagam Madinah pertama yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah dan Majemuk, termasuk kaum muslimin Yahudi dan suku-suku lainnya. Kesimpulan, peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode utama, Mekah dan Madinah. Di Mekah, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, namun menghadapi tantangan besar dari kaum kafir Quraisy. Di Madinah, setelah hijrah, Nabi berhasil membangun masyarakat Islam yang kuat, membentuk negara, dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Jazirah Arab.